Langkah berani diambil oleh Malaysia nih guys. Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru saja mengkonfirmasi bahwa Malaysia resmi mengantongi jaminan pasokan energi dari Rusia untuk 2 dekade ke depan. Kalau PM Malaysia pergi ke luar negara selalu bawa hadiah. Tapi kalau Presiden Indonesia ke luar negara bawa apa? Oh, lupa bawa suruh belajar bahasa Portugis dengan bahasa Prancis murid-murid di Indonesia. Dan Iran terus jemput Malaysia untuk datang belilah minyak mereka. Tapi kenapa kita Malaysia dapat layanan yang special ni? Dan apa kaitan? Ya, Pro-nya 95. You tahu berapa harganya? RM3.47. RM3. Malaysia ni berani ke nak beli minyak dari Rusia masa satu dunia tengah sekat diorang? Perdana Menteri Anwar Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya ya, amin. Nah, di sini ada berita terbaru ya, dan viral juga sampai ke Indonesia. Nah, di sini ada katanya Malaysia kantongi jaminan pasokan energi dari Rusia selama 20 tahun. Oke, dan ada lagi. Oke, nah di sini ada juga beritanya katanya 40 tahun US sekat minyak Iran. Tapi Iran jemput Malaysia pula. Kenapa? Nah, kenapa Malaysia? Kenapa bukan negara kita? Kenapa bukan Indonesia? So, mari kita tonton di video kali ini. So, pastikan kalian tontonnya sampai akhir ya. Langsung saja ke videonya. Langkah berani diambil oleh Malaysia nih guys. Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru saja mengkonfirmasi bahwa Malaysia resmi mengantongi jaminan pasokan energi dari Rusia untuk 2 dekade ke depan melalui kesepakatan jangka panjang dengan Vladimir Putin. Pasokan krusial mulai dari minyak, gas hingga diesel untuk Malaysia dipastikan aman demi melindungi rakyat dari ancaman krisis dan inflasi global. Di tengah ketegangan geopolitik dunia, Malaysia memilih jalan netral guys. Kerja sama strategis ini membuktikan posisi Kuala Lumpur yang independen dalam menjaga ketahanan energi nasionalnya. Langkah cerdas atau ini beresiko? Menurut kalian, gimana tentang strategi energi Malaysia ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Malaysia dapat jaminan energi dari Rusia pasokan aman hingga 20 tahun ke depan. Ini baru Nurul suka tertawa. Saya ulangi dan saya baca, okey? Malaysia dapat jaminan energi dari Rusia, pasokan aman hingga 20 tahun ke depan. Yeay! Dia suka ketawa nih ya. Kalau PM Malaysia pergi ke luar negara selalu bawa hadiah. Tapi kalau Presiden Indonesia ke luar negara bawa apa? Oh, lupa bawa suruh belajar bahasa Portugis dengan bahasa Prancis murid-murid di Indonesia. Halo guys, ini ada kabar lagi. Malaysia dapat jaminan energi dari Rusia, pasokan aman hingga 20 tahun ke depan. Ini membuat kita agak iri ya kepada negara Malaysia, mengingat presiden kita beberapa waktu yang lalu juga sudah mengunjungi Rusia dengan semua jajarannya. Menurut kalian, hal apa yang bisa membuat Rusia memberikan jaminan energi kepada Malaysia? Dan hal apa yang membuat Indonesia belum mendapatkan hal yang didapatkan seperti negara Malaysia ini guys? Rusia ini berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan saja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim, tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang. Sebelum itu ke Gazian Rusia ada mesyuarat dengan Presiden Vladimir Putin dengan rakan-rakan ASEAN, dan saya ada pertemuan empat mata dan juga perbincangan dengan Rusia.
Jadi penting, Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka. Presiden Putin bagi jaminan supaya ada perjanjian jangka panjang supaya kebekalan minyak dan gas dan diesel seperti Malaysia ini terselamat untuk sekurang-kurangnya 20 tahun. Ini hanya kerana persahabatan kita. Ya, memang tidak syak lagi kerjasama Petronas dengan Rosneft, iaitu syarikat cari gali minyak awam terbesar di Rusia yang menyumbang 40% minyak kepada Rusia, adalah keakraban hubungan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Vladimir Putin. Dan Putin telah mengesahkan bahawa akan membekalkan minyak kepada Malaysia selama 20 tahun akan datang. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku di Asia Barat ini, dia satu janji, persefahaman yang baik untuk kita. Sebab itu Australia, Jepun memandang kita sebagai, walaupun kita negara kecil, dapat membekalkan tenaga kepada kedua-dua negara kuasa besar ini kalau kita mempunyai hubungan baik dengan Rusia. Itu tidak dapat dinafikan. Dan selepas itu lagi hebat, perjanjian dengan Turkmenistan, iaitu Turkmenistan memberi hak kepada Petronas untuk meneroka di apa yang dikatakan di blok 19 dan 20 di Laut Kaspia yang dikatakan mempunyai simpanan minyak antara yang terbesar di dunia. Kenapa kerajaan Turkmenistan memberi kepercayaan kepada Petronas? Ya, kita mempunyai hubungan baik dengan Turkmenistan. Tahun lepas presidennya melawat Malaysia, tetapi hakikatnya adalah kerana Petronas yang telah berada di sana selama 30 tahun dan bukan saja meneroka minyak, tetapi juga apa yang berlaku adalah pemindahan teknologi, membantu rakyat Turkmenistan untuk mendapatkan kepakaran dikatakan yang sukar dalam bidang minyak dan gas ini. Jadi itu kepercayaannya, dan Petronas dianggapkan sebagai mempunyai kepakaran yang hebat di seantero dunia. Dan di Turkmenistan ada syarikat cari gali minyak daripada China, UAE, Kanada, tapi kepercayaan diberikan kepada Petronas. Jadi ini sesuatu yang patut kita banggakan terhadap kepakaran yang dimiliki oleh Petronas. Malaysia ni berani ke nak beli minyak dari Rusia masa satu dunia tengah sekat diorang? Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru saja bagi lampu hijau untuk Petronas berunding dengan Moskow. Hai semua, check di sini. Berita ini sekarang telah dibincangkan oleh satu dunia tau. Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengesahkan yang Petronas akan memulakan rundingan dengan Rusia untuk mendapatkan bekalan minyak mentah. Langkah ini diambil sebagai usaha untuk pastikan sekuriti tenaga negara kekal stabil dan kos bahan api kita tak melambung tinggi akibat perang dekat Timur Tengah. Walaupun Rusia tengah berdepan dengan pelbagai sekatan ekonomi dari negara barat, Malaysia tetap dengan pendirian berkecuali kita. Menurut kerajaan kita, kepentingan perut rakyat dan kestabilan ekonomi domestik adalah keutamaan nombor satu kita. Jadi kalau kita boleh dapat bekalan yang lebih stabil dan harga yang kompetitif, kenapa kita nak lepaskan peluang sebab tekanan pihak orang luar? Tapi kalau langkah ini buat Malaysia kena boykot dengan Amerika ataupun Eropah, macam mana pula? And again, pendapat netizen ni ada banyak. Kita cukup kuat nak pertahankan kedaulatan ekonomi kita kalau dunia barat mula pressure kita. Kau rasa kita orang boleh tahan ke? Jadi kita nampak macam tengah main chess yang sangat berisiko sekarang ni. Satu langkah silap je memang image diplomasi kita mungkin akan tercalak. Tapi kalau kita berjaya, kita adalah antara negara yang paling bijak ambil peluang dalam krisis ini. Dalam politik antarabangsa ni tak ada kawan atau lawan yang kekal. Yang ada cumalah kepentingan negara dan rakyat kita sendiri. Kita kena bangga sepatutnya dengan Malaysia kerana berani untuk buat keputusan demi survival sendiri. Bukan sekadar jadi yes man sahaja kepada telunjuk kuasa besar. Namun kita juga kena bersedia dengan segala kemungkinan. Faham belum? Baru cerita.
40 tahun US sekat minyak Iran. Tapi sekarang untuk pertama kali pintu itu terbuka dan Iran terus jemput Malaysia untuk datang belilah minyak mereka. Tapi kenapa kita Malaysia dapat layanan yang special ni? Dan apa kaitan dia dengan poket korang? Jom dah terangkan satu persatu. Jadi guys, sekatan ini sebenarnya dah ada daripada sejak zaman revolusi Iran dulu. Dan ini cerita lain, bukannya tentang pasal Selat Hormuz yang baru tutup ketika perang hari tu. So pada 22 Jun US telah pun mengangkat sekatan itu untuk 60 hari. Maknanya kali ini sesiapa pun boleh beli minyak daripada Iran secara terbuka tanpa perlu risau kena hukumlah dengan US. Habis tu kenapa Petronas pula namanya kena sebut? Sebabnya adalah di mana Malaysia dah lamalah jaga hubungan dengan Iran semasa satu dunia tak pandang langsung pun dekat dia. Jadi apabila tibanya masa senang ataupun masa aman sedikit lah macam sekarang ni, Iran ingat baliklah dekat kawan lama, kawan baik dia. Dan buktinya baru-baru ini Iran telah pun memberikan laluan utama untuk kapal kita. Sampaikan kita berjaya bawa 1 juta tong minyak balik ke pengerang kita dengan selamat. Tapi korang jangan excited sangat sebab ada cash besar di mana permission ini hanya 60 hari sahaja, which is dia akan tamatlah pada 21 Ogos nanti. So mana ada syarikat yang berani nak sign deal minyak yang besar kalaulah lesen dia akan expire dalam masa 2 bulan lagi. Dan yang lagi bahaya kalaulah rundingan di antara US dan Iran ini gagal, which is sekarang kita dah nampak dia berlaku, maka sekatan ataupun sanction ini boleh hidup balik. Dan sesiapa yang dah deal dalam masa 2 bulan ini boleh terperangkap lah minyaknya ataupun duitnya. Sebab tu Petronas tak boleh main terjun je lagi. Lagipun dia pun dah tak aktif lagi di Iran. Jadi kan guys, apabila market goyangkan naik turun macam ni, ada satu benda yang Daud sendiri buat, di mana Daud tak letakkan semua telur Daud dalam satu bakul. And then Daud menggunakan platform Mumu yang mana Daud boleh invest ke dalam stok Malaysia, stok US, stok Hong Kong, stok China A-share dan juga stok Singapore. Semuanya dalam satu app saja. And dalam tu ada saham dan juga ETF dan ada jugalah yang patuh syariah. Okay, nah tadi ada pertanyaan daripada orang Indonesia ya. Kenapa Malaysia? Kenapa bukan Indonesia ya? Kenapa orang-orang luar, Perdana Menteri ataupun petinggi-petinggi luar, investor asing itu percaya kepada Malaysia? Lagi-lagi sekarang ini ya, lebih mengukuh ekonomi di negara ini berbanding kalau kita tengok di negara kita ya, yang ya banyak investor lari, orang pun makin kurang percaya kepada negara kita. Dan satu ini baru je tadi saya ada baca, saya ada dengar satu podcast. Orang luar, dia ini merupakan seorang pelabur lah, investor asing ya, orang bule sana, orang Mak Saleh. Dia katakan di Indonesia ini kenapa orang takut melabur itu adalah korupsinya ya. Nah, jelas-jelas dikatakannya ya, katanya dia terkejut ketika melabur di Indonesia. Dia dikenakan pajak yang tinggi oleh pemerintah. Katanya pajaknya hampir $100,000 ya. Dolar bukan rupiah. Oke, dia terkejut kenapa tinggi sangat kenapa tinggi sangat pajak itu. Dan ada juga orang yang mengatakan kamu tidak perlu, ini orang Indonesia ya, tak tahu bagian apa perpajakan sana, katanya kamu tak perlu bayar $100,000, kamu bayar sama saya saja $20,000 boleh masuk kantong sendiri. Dia boleh settle katanya di belakang tanpa harus membayar pajak yang tinggi untuk negara ya. Dia rela pajak yang tinggi untuk negara itu dihapuskan tapi dapat $20,000 masuk poket sendiri. Nah, di situ dia terkejut, disitulah mulai kepercayaan dia itu rasa, kenapa ya negara gini ya, ini pun boleh mereka telap, boleh mereka korupsi. Nah, dari situlah sikit-sikit dia katanya tarik diri daripada Indonesia, ya sudah tak percaya lagi dan bangun pabrik dia, kilang dia ke office dia tuh di Singapura. Nah gitu ya, itulah alasan juga ditengok orang-orang luar negara tentang kita, negara kita ya. Dan Malaysia tadi tuh banyak sekali mendapat sambutan baik ya. Tadi juga merupakan Iran bekerja sama dengan Malaysia juga. Wow, terbaik. Dan nah ini ada lagi satu pemuda Indonesia ini, dia pun rasa pelik ya, di Malaysia ini kenapa sangat murah. Nah, jom kita tonton videonya bagaimana ya. Malaysia Pro-nya 95. You tahu berapa harganya? RM3.47. RM3. Ron 95. Gokil.
Jadi yang belum tahu, 3 ringgit 40 sen itu setara dengan 14.000 ya guys. Itu untuk bensin yang RON 95 ya. Sekarang kita lihat berapa harga RON 95 di Indonesia. Nih, harga RON 95 di Indonesia itu 17.000. Sedangkan harga RON 92 itu 16.000. Tuh lihat. Bahkan RON 92 pun lebih mahal di Indonesia dibanding RON 95 di Malaysia. Gila nggak tuh? Hancur. BTW gua belinya di swasta ya guys, tuh. BH Petrol. Itu di swasta, nggak tahu yang di negeri, mungkin lebih murah lagi. Kita itu dibanding Malaysia, murahan di Malaysia. Kalau di Malai, bensin itu murah meriah, cita-cita tercapai. Bensin di Malaysia lebih murah daripada Indonesia. Indonesia itu BBM itu lebih murah dari semua di Asia Tenggara, tapi Malaysia nggak dinunjulin karena Malaysia tuh di mana-mana selalu lebih murah. Lebih murah ya, Nah, itu murah. kan jadi blunder, bos. Ngapain kamu bikin konten itu untuk menjadikan komunikasi baik, tapi lu hiding Malaysianya? Ya habis di maksudnya Carok hiding kau. Malaysia ini video fotonya. Aduh, yang mana ya? Nah ini kan juga nih, ini nggak ada Malaysia mana? Malaysia? Coba Malaysianya mana di situ? Malaysia tuh dari dulu BBM-nya paling murah. Karena saya ada aktivitas penerbangan, saya juga di Malaysia. Berarti kan saya sering ke Malaysia tuh, saya BBM-nya isi. murah tuh. Murah, lebih murah dari kita, tapi nggak dimasukin di situ. Nggak dimasukin, Nah, tetap Indonesia lagi. Inilah yang jubir dimarah. rezim ini harus bagaimana ini kan? Ini harus diperbaiki, Pak. Malaysia bentar lagi nangis darah, bakal kolaps ini, gawat ini bener-bener karena Indonesia baru saja dapat good deal dengan Donald Trump. Oh, good job Prabowo. Kenapa good deal? Karena Indonesia akhirnya resmi mengumumkan kita berhasil negosiasi tarif perang dagang dengan Amerika Serikat. Memang dan Prabowo udah mikir jangka panjang. Oke, kita bakal keluar 17 triliun. Oke, but in return kita bisa cuan ribuan triliun. Impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu? Malaysia dan sebagian dari Singapura. Jadi itu aman, clear ya. Itu tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Itu loh. Jadi Abu Leke juga kalau yang mengatakan bahwa habis 21 hari. Sorry ya. Kita itu. Halo Pak Prabowo. Nah, inilah lihat masyarakatmu ya. Nah, saking susahnya sekarang ini ya. Beli bensin nih ya. Ini di daerah Biawak nih. Daerah dekat Lunduk nih ya. Aruk. Nah, dekat Aruk. Ini di Malaysia nih. Nah, tuh. Kalau nggak percaya nih stikernya. Nah, Negara kita ya, yang dianggap sekaya ini, ternyata sebanyak 75% BBM atau bahan bakar minyak kita itu justru diimpor dari. Nah itu tadi ya, dia shock ya. Kenapa? Itu pun harga yang non subsidi ya, 3 ringgit lebih itu kepada yang tak subsidi. Itu macam orang asing gitu ya, ataupun yang orang tak punya lesen. Tapi kalau untuk rakyat Malaysia yang punya lesen ya, boleh dapat untuk 1 liternya RM1.99 tau. Lagi murah ya. Mungkin kalau tahu ini orang Indonesia ini lagi dia terkejut ya. Dengan harga 3 ringgit itu tadi pun dia rasa sangat murah ya berbanding dengan di Indonesia. Padahal katanya Indonesia banyak minyaknya kan. Ya, tapi gimana lagi kita cakap, itulah keadaannya ya. Oke teman-teman, nah ini juga buat YouTuber ataupun orang-orang yang mengatakan Malaysia akan kolaps apa-apa. Lebih baik kita ini sadar diri sendiri ya. Kita tengok di negara kita macam mana ya, amburadul juga ya. Tapi ada hati juga mereka-mereka ini menghina negara orang yang jelas-jelas ya lebih maju daripada kita. Oke teman-teman, so itu tadi pesan daripada Sari. Dan apa-apapun kalau kalian ada berikan komentar lain, boleh sharing di ruang komen tanggapan kalian ya. So segini aja video kali ini, terima kasih telah menonton. See you, bye-bye.